Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore. Hari ini One News Sore akan merangkum informasi. Pihak kepolisian memeriksa 4 orang saksi pasca sumur minyak ilegal yang berada di Blora, Jawa Tengah terbakar pada Minggu 17 Agustus. Usai pemeriksaan para saksi, penyelidikan akan dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Mantan Ketua DPR RI Setia Novanto keluar dari Lapas Sukamiskin Bandung melalui program pembebasan bersyarat. Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan Setnov tidak pernah keluar dari partai berlambang pohon beringin dan masih menjadi bagian keluarga besar Golkar. Pemirsa, inilah One News Sore selengkapnya. Sumur minyak ilegal yang berada di Duku Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, Jawa Tengah terbakar hebat. Kebakaran yang terjadi pada Minggu 17 Agustus malam ini menelan 3 korban jiwa, serta menyebabkan 2 orang berada dalam kondisi kritis dan memaksa 50 kepala keluarga mengungsi. Untuk mengetahui penyebab pasti kejadian ini, pihak kepolisian memanggil 4 orang saksi. Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, menjelaskan keempat saksi tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan terkait penyebab kebakaran sumur minyak. Kendati begitu, pihak kepolisian mengatakan belum memeriksa pemilik sumur minyak tersebut. Setelah memeriksa para saksi, kepolisian akan segera melakukan penyelidikan. Jadi dari kepolisian menindaklanjuti kemarin kejadian tersebut, kami sudah meminta klarifikasi dari beberapa saksi. Nah, nanti kami lakukan penyelidikan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Lapor Polda Jateng. Nantinya apabila api ini sudah bisa dipadamkan, insya Allah tim dari Lapor akan datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah ada upaya penertiban sumur-sumur ilegal di Blora, Pak, terkait kejadian ini? Ya, nanti ke depan tadi sudah bicara dengan Pak Bupati dan Forkopimda, dengan berkoordinasi dengan Polda, nanti ke depan akan lebih ditertibkan kembali terkait sumur-sumur masyarakat. Terkait hal ini, Pak, udah ada pemeriksaan kepada beberapa saksi mungkin? Udah, ada sekitar 4 saksi yang kita minta klarifikasi tadi malam. Dari tadi malam sampai subuh tadi anggota sudah melakukan tindakan penyelidikan dan meminta klarifikasi dari saksi-saksi. Siapa saja mereka, Pak? Dari warga sekitar, Mas. Pemilik? Sementara belum. Dugaan sementara dari BPBD Blora, kebakaran sumur minyak dipicu aktivitas masyarakat yang mengambil minyak dari sumur tanpa standar keamanan. Selain itu, tekanan gas yang besar dari sumur juga memperparah tutupan, membuat api cepat menyebar. Kebakaran sumur minyak terus terjadi hingga Senin 18 Agustus siang. Metode pengurukan sumur dengan tanah menggunakan ekskavator dilakukan untuk memadamkan api. Tak hanya itu, BPBD dan Damkar pun berupaya memutus aliran limbah minyak untuk mencegah api merambat lebih jauh. Mantan Ketua DPR RI Setia Novanto atau Setnov keluar dari Lapas Sukamiskin Bandung melalui program pembebasan bersyarat. Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan Setnov tidak pernah keluar dari partai berlambang pohon beringin itu dan masih menjadi bagian keluarga besar Golkar. Namun, untuk kembali aktif di kepengurusan atau maju pileg, Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Setnov. Diketahui, Setia Novanto sebelumnya pernah mengemban sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2016 hingga 2017.
Doli menegaskan, Golkar dengan senang hati membuka pintu apabila Setnov ingin kembali aktif dan membantu partai. Di sisi lain, Sekjen Golkar Sarmuji tak banyak menjawab soal kemungkinan Setnov gabung kembali dengan Golkar setelah bebas murni. Sarmuji menilai Setnov akan lebih baik beristirahat lebih dulu dan tanpa beban dan sibuk dalam kepengurusan Golkar untuk saat ini. Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Kusnali mengatakan Setnov masih dikenakan wajib lapor. Kusnali menjelaskan Novanto sudah menjalani hukuman selama 8 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, atas kasus korupsi proyek KTP elektronik. Bahkan seharusnya Setia Novanto mendapatkan vonis hukuman 15 tahun penjara. Namun melalui putusan peninjauan kembali atau PK, Mahkamah Agung yang diputus pada 4 Juni 2025, hukuman Novanto dikurangin menjadi 12 tahun 6 bulan. Tak hanya itu, dalam amar putusan PK, Setia Novanto juga dijatuhi denda 500 juta rupiah, subsidi 5 bulan kurungan, serta uang pengganti 49 miliar rupiah, subsidi 2 tahun penjara. Setnov juga belum bisa menggunakan hak pilih ataupun hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. Hal ini sesuai dengan regulasi hak politik baru bisa dipulihkan 5 tahun setelah masa pidana selesai. Terpidana kasus penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Trotua, mendapatkan remisi umum HUT ke-80 RI, yakni remisi umum 17 Agustus 2025 dan remisi dasawarsa. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Fajar Nur Cahyo mengatakan Mario mendapatkan remisi umum dan remisi dasawarsa masing-masing sebesar 3 bulan dan 90 hari. Kemudian, Shane Lucas juga mendapatkan besaran remisi yang sama seperti Mario Dandi. Diketahui dalam kasus ini Mario Dandi telah menjalani masa tahanan sejak 22 Februari tahun 2023. Ia divonis 12 tahun penjara karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Penganiayaan terhadap David ini dilakukan oleh Mario Dandi, Shane Lucas, dan perempuan inisial AG di perumahan Green Permata, Jakarta Selatan pada 20 Februari 2023. Penganiayaan terjadi usai Mario mendapatkan informasi bahwa pacarnya AG dilecehkan oleh David. Mendengar hal itu membuatnya tersulut emosi. Mario lalu meminta untuk dipertemukan dengan David dengan alasan mau mengembalikan kartu pelajar David. Saat itu Mario ditemani Shane Lucas dan perempuan AG.
Setelah tiba di lokasi, Mario langsung menghajar David Ozora hingga tak berdaya. Dalam persidangan terungkap fakta meskipun korbannya sudah dalam keadaan tergeletak tak berdaya, penganiayaan masih tetap dilakukan. Kemudian Mario Dandi langsung mengambil ancang-ancang mundur untuk melakukan free kick dalam permainan sepak bola. Sementara, Shane merupakan pelaku yang ikut kerjasama dengan Mario Dandi untuk menganiaya David. Shane turut menemani Mario menuju ke kompleks perumahan rekan David, di mana TKP penganiayaan itu terjadi. Saat penganiayaan, Shane Lucas tidak berusaha melerai. Bahkan, ia disebut malah mendokumentasikan lewat kamera ponsel dan atas perbuatannya, Shane dijatuhi vonis 5 tahun penjara. Kuasa hukum Jokowi Rifai Kusuma Negara menanggapi terkait peluncuran buku Jokowi's White Paper yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Buku itu berisi terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, yang merupakan karya Dr. Tifa, pakar telematika Roy Suryo, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Buku tersebut diluncurkan bertepatan dengan Hari Konstitusi pada Senin 18 Agustus 2025 sebagai hadiah 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Menanggapi hal itu, pihak Jokowi menilai bahwa peluncuran buku itu merupakan bentuk fitnah dan upaya pihak Roy Suryo dalam membangun alibi. Rifai mengatakan tujuannya agar persoalan terkait ijazah Jokowi yang sudah terjadi selama ini dianggap sebagai bagian dari penelitian. Kendati demikian, ia tetap meyakini jika masyarakat bisa menilai mana yang benar-benar penelitian akademis. Rifai menyebut perbuatan Roy Suryo CS itu hanya membuat kegaduhan, apalagi di era post-truth ini, di mana opini publik terbentuk lebih banyak oleh emosi dan keyakinan pribadi daripada fakta objektif. Sehingga, kata dia, penting adanya langkah hukum yang diambil di tengah era post-truth seperti zaman sekarang ini. Rifai menjelaskan bahwa fitnah itu merupakan fakta yang tidak benar dan disebarluaskan. Ia mengatakan contohnya seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo CS yang hingga kini masih saja mempermasalahkan keaslian ijazah Jokowi. Kasus tersebut, kata Rifai, yang dirugikan bukan hanya Jokowi saja, melainkan masyarakat umum juga karena mereka menerima berita hoaks. Lebih lanjut, ia menegaskan kembali bahwa peluncuran buku tersebut merupakan fitnah dari kubu Roy Suryo CS terhadap Jokowi. Padahal ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli dan sah oleh Barreskrim Polri waktu itu. Lalu, untuk proses hukum ke depannya, Rifai menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu persidangan kasus tudingan ijazah palsu ini.
Ia menegaskan bahwa di persidangan nanti, pihaknya akan membuktikan keaslian ijazah Jokowi yang didapatkan dari Universitas Gadjah Mada atau UGM sesuai proses. Sebelumnya, peluncuran buku ini nyaris batal karena pihak manajemen gedung UC UGM mendadak membatalkan penyewaan. Ketiga penulis kemudian memindahkan acara peluncuran buku di ruang resto dan kafe. Namun saat kegiatan akan dimulai, lampu dan pendingin udara dimatikan hingga menuai protes dari Roy Suryo. Meski dalam kondisi gerah dan suasana agak gelap, namun acara soft launching buku berlangsung hingga akhir. Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN kembali menjadi sorotan. Pasalnya, biaya pembangunan IKN tidak disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato rancangan APBN 2026 di Gedung DPR MPR Republik Indonesia, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2025. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat bingung ketika ditanya terkait anggaran untuk pembangunan IKN tahun depan. Dalam konferensi pers RAPBN 2026 beberapa hari lalu, Sri Mulyani mengaku timnya belum menyiapkan data terperinci soal anggaran pembangunan IKN. Lalu dengan ragu-ragu, Sri Mulyani akhirnya mengatakan pemerintah memberikan anggaran sebesar 6,3 triliun rupiah untuk pembangunan IKN tahun 2026. Dilansir dari dokumen buku nota keuangan beserta RAPBN 2026, anggaran pembangunan IKN tersentralisasi pada Badan Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Besarannya mencapai 6,26 triliun rupiah. Anggaran itu terbagi untuk program pembangunan kawasan strategis senilai 5,7 triliun rupiah. Dan sisanya untuk dukungan manajemen otorita IKN senilai 553 miliar rupiah. Pada dokumen itu tidak tampak anggaran pembangunan IKN secara rinci untuk IKN pada kementerian atau lembaga lainnya. Rencana anggaran pembangunan IKN di Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pun tidak tampak. Padahal institusi ini sempat menjadi ujung tombak pembangunan IKN di era Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
Ketua MUI Bidang Fatwa Profesor Kiai Haji Asrorun Niam Soleh mendorong adanya perbaikan tata kelola zakat dan pajak agar bisa mendatangkan manfaat secara optimal. Hal ini disampaikan Niam dalam menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyamakan pajak dengan zakat dan wakaf beberapa waktu lalu. Mengutip dari MUI, Niam menjelaskan dalam tata kelola pemerintah Indonesia yang mengedepankan hubungan simbiotik. Dalam relasi agama negara, zakat dan pajak dibedakan, meski keduanya memiliki keterkaitan. Ia mengatakan, bagi Muslim yang wajib zakat dan telah menunaikan zakat, bisa diberikan insentif untuk pengurangan pajak. Jika wajib zakat tidak menunaikan secara baik, lalu negara dapat menggunakan instrumen pemaksa. Lebih lanjutnya mengatakan, zakat dan pajak memiliki perbedaan, yakni zakat merupakan terminologi keagamaan, sementara pajak merupakan terminologi kenegaraan. Ia menjelaskan dalam terminologi tersebut zakat merupakan bagian dari ibadah yang memiliki ketentuan spesifik, kepada siapa diwajibkan, dan kepada siapa serta untuk apa didistribusikan. Sementara pajak didasarkan pada pola relasi yang bersifat horizontal, hubungan antara negara dan warga negara. Dia mengatakan bisa jadi keduanya sama-sama keharusan, tapi sumbernya berbeda dan karakteristiknya juga berbeda. Sementara itu, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Abdul Muiz Ali mengatakan bahwa pajak tak bisa disamakan dengan zakat dan wakaf. Ia menilai pajak berlaku secara umum, baik untuk Muslim maupun non-Muslim. Berbeda dengan zakat yang menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam. Untuk itu, Abdul mendorong agar pemerintah mencari sumber-sumber pendapatan negara selain pajak, sehingga rakyat tidak terbebani dengan pajak yang tinggi. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ada kemiripan filosofi antara pajak, zakat, dan wakaf, yakni sama-sama mengandung nilai keadilan sosial. Ia mencontohkan bagaimana pajak digunakan untuk program bantuan sosial, seperti program Keluarga Harapan yang menjangkau 10 juta keluarga. Lalu bantuan sembako untuk 18,2 juta penerima, hingga subsidi pemodalan UMKM. Gregorius Ronald Tanur termasuk salah satu terpidana yang mendapat remisi 4 bulan atau pengurangan masa hukuman saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia Minggu 17 Agustus. Pemerintah diketahui memberikan remisi kepada 1.555 warga binaan di Lapas Salemba dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kalapas Salemba Muhammad Fadil Senin 8 Agustus mengatakan remisi diberikan kepada warga binaan berkelakuan baik. Mengikuti program pembinaan dengan predikat baik hingga dinilai menurunnya potensi resiko. Nama Ronald Tanur pun menjadi sorotan, mengingat kasusnya yang menyita perhatian publik. Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka akibat menganiaya kekasihnya saat bertengkar, Dini Sera Afrianti, hingga tewas pada 2023 lalu.
Perjalanan hukum yang dilalui oleh Ronald Tanur penuh kontroversi. Jaksa penuntut umum dari Kejari Surabaya menuntut Ronald 12 tahun penjara dan membayar restitusi kepada ahli waris dini sebesar Rp263 juta subsidi kurungan 6 bulan dalam persidangan. Ketika menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, hakim menyatakan Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan tersebut. Ronald Tanur pun divonis bebas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024. Keputusan hakim menimbulkan tanda tanya, hingga akhirnya tim Jampitsus Kejagung melakukan penyelidikan dan terungkap praktik dugaan suap di balik putusan itu. Imbasnya, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menerima suap serta pengacara Ronald, Risa Rahmat, ditetapkan menjadi tersangka pemberi suap dan gratifikasi. Selanjutnya, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Ronald Tanur pada tingkat kasasi. Putusan dari Mahkamah Agung ini sekaligus membatalkan putusan bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore berikutnya setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.